Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aurelia Jovianti, saya dari kelas B, dan di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah Al-Quran. Yang pertama, pengertian munasabah. Menurut bahasa, munasabah berarti persesuaian atau hubungan atau relevasi, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat atau surat satu dengan ayat-ayat surat yang sebelumnya atau sesudahnya. Sedangkan menurut istilah, munasabah atau ilmu tanasub al-ayat wal suwar ialah ilmu yang mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Ilmu ini menjelaskan tentang segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat Al-Quran. Selanjutnya, latar belakang munculnya ilmu munasabah. Lahirnya pengetahuan tentang teori korelasi munasabah ini berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Hal ini kemudian menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang urutan surat di dalam Al-Quran. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah adanya mushaf-mushaf ulama salaf yang urutan suratnya bervariasi. Atas dasar perbedaan sistematika itulah, maka wajar jika masalah teori korelasi munasabah Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulum Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam munasabah dalam Al-Quran. Jika ditinjau dari segi sifat, munasabah atau keadaan persesuaian dan persambungannya, maka munasabah itu ada dua macam. Yang pertama, persesuaian yang nyata atau zahir al-irtibat, atau persesuaian yang tampak jelas, yaitu yang persambungan atau persesuaian antara bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain tampak jelas dan kuat, karena kaitan kalimat yang satu dengan yang lain erat sekali, sehingga yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna jika dipisahkan dengan kalimat yang lain. Maka, deretan beberapa ayat yang menerangkan suatu materi itu kadang-kadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatasan dari ayat yang lain. Sehingga, semua ayat-ayat tersebut tampak sebagai satu kesatuan yang sama. Yang kedua, persambungan yang tidak jelas atau kafiyu al-irtibat atau samarnya persesuaian antara bagian Al-Quran dengan yang lain, sehingga tidak tampak adanya pertalian untuk keduanya, bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surah itu berdiri sendiri-sendiri, baik karena ayat yang satu itu diatofkan kepada yang lain atau karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Selanjutnya adalah faedah ilmu munasabah. Ada 4 hal yang menunjukkan pentingnya kajian tentang munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah, menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan berkesinambungan walaupun diturunkan secara terpisah dalam rentang waktu sekitar 23 tahun. Yang kedua, munasabah memperlihatkan keserasian susunan redaksi ayat-ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga keindahannya dapat dirasakan sebagai hal yang sangat luar biasa bagi orang yang memiliki dauk Arabi. Yang ketiga, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Karena itu, Is al-Din
Al-Salam mengatakan bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang baik sekali. Ketika menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, Al-Salam mensyaratkan harus jatuh pada hal-hal yang berkaitan betul, baik di awal ataupun di akhirnya. Yang keempat, dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau sesuatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain, sehingga mempermudah melakukan istinbat hukum-hukum atau isi kandungannya. Selanjutnya adalah urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Pengetahuan mengenai korelasi atau munasabah antara ayat-ayat atau surat-surat bukanlah tauqifi atau sesuatu yang ditetapkan Rasul, melainkan hasil ijtihad mufasir buah penghayatannya terhadap mukjizat Al-Quran. Rahasia retorika atau keterangannya apabila korelasi itu halus maknanya. Keharmonisan konteksnya sesuai asas-asas kebahasaan dalam bahasa Arab. Korelasi itu dapat diterima. Ini bukan berarti bahwa para mufasir harus mencari kesesuaian bagi setiap ayat, karena Al-Quran turun secara bertahap. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, seseorang mufasir terkadang dapat membuktikan munasabah antara ayat-ayat dan terkadang tidak. Oleh sebab itu, mufasir tidak perlu memaksakan diri untuk menentukan kesesuaian itu. Dengan demikian, maka kesesuaian itu hanyalah sesuatu yang dibuat dan hal ini tidak disukai. Secara global, ada dua arti penting munasabah sebagai salah satu metode untuk memahami Al-Quran. Pertama, dari sisi balaghah, bahwa korelasi antara ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dan dalam tata bahasa Al-Quran, dan apabila dipenggal maka keserasian, kehalusan, dan keindahannya ayat akan hilang. Kedua, ilmu ini memudahkan orang memahami ayat, makna, atau surah, sebab penafsiran Al-Quran dengan ragamnya, atau bi'al-mahur dan bi'al-ra'i, jelas membutuhkan pemahaman korelasi munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya. Akan fatal akibat bila penafsiran ayat dipenggal-penggal sehingga menghilangkan keutuhan makna. Yang selanjutnya adalah pendapat para ulama tentang kedudukan munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Pendapat para mufassir dalam menghadapi masalah munasabah pada garis besarnya terbagi dua. Sebagian mereka menampung dan mengembangkan munasabah dalam menafsirkan ayat. Sebagian yang lain tidak memperhatikan munasabah dalam menafsirkan ayat. Al-Razi adalah orang yang sangat menaruh perhatian kepada munasabah baik antar ayat atau antar surah, sedangkan Nizhamuddin al-Naisaburi dan Abu Hayyan al-Andalusi hanya menaruh perhatian besar pada munasabah antar ayat saja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.